wabarakatuh, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ayu? Sebelumnya makasih loh Bu ya udah mau meluangkan waktu Bu Nina di kesibukannya Ibu yang saya yakin masih bukan sibuk sekali ya Bu ya, apalagi saat sekolah yang baru di tempatnya jauh juga ya Bu ya. Iya, banyak belajar. Ini saya di sini kan CGP ya Bu, Iya. memenuhi penugasan modul 3.1 Bu. Iya. Tentang apa itu? Tentang pengambilan keputusan basis nilai kebajikan. Oke. Ada beberapa pertanyaan. Saya mohon Bu Nina bisa menjawab pertanyaan Insya ketiga ya Bu ya. Allah. Iya. Kita diskusi saja ya. Oh iya Bu, sharing ya Bu Iya, ya. sharing pengalaman aja. Siapa tahu saya bisa ambil pelatihan di sekolah Ibu Nih, gitu ya. siapa tahu jadi kepala sekolah. Jangan. Oke, Ya. gimana? Selama ini Bu, Iya. bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Oke. Bagaimana mengidentifikasi ini kasusnya masuk dilema etika Iya, atau bukan moral ya. Oke, kalau dilema etika itu kan ketika ada kasus dan pengambilan keputusan yang mau kita ambil ini satunya benar, satunya benar, gitu kan. Atau sebaliknya ketika ada kasus dan kita mengambil keputusan itu ini harusnya seperti ini benar, tapi apa versusnya itu salah gitu, harusnya gitu kan. Tapi ketika kita menganalisa suatu kasus masalah ya, itu kan nanti kita kembalikan lagi kalau apa namanya kita ambil keputusan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maksudnya ini baik enggak, jujur enggak, membawa manfaat untuk orang banyak atau enggak, kan kayak gitu. Jadi intinya kalau ada masalah diidentifikasi atau ini masalahnya masuk yang benar vs benar atau benar vs salah. Nah kalau sudah seperti itu baru kita langkah yang berikutnya. Jadi apa ya, kalau benar versus benar itu biasanya secara apa namanya, secara tata tertib sudah sesuai, secara apa namanya aturan iya sudah sesuai, dan itu ya memang harusnya begitu gitu loh. Dan itu sebenarnya lebih susah karena masing-masing itu punya alasan yang benar. Ya, plus minusnya sendiri Iya, ya. akan lebih susah akan lebih mudah kalau kita ngambil keputusan itu kalau rujukan moral. Satunya sudah benar, satunya salah gitu kan. Tinggal Hati kita ya. aja Maunya maunya di mana pakai gitu yang ya Bu mana ya. gitu. Lalu selama ini Bu di SMP SMP 3 Klaten ya Bu ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi gini, ketika kita mengambil sebuah keputusan apalagi kita sebagai pimpinan, yang pertama kali kalau saya itu harus keputusan yang diambil itu harus berpihak pada murid. Mungkin menurut kita baik gitu kan, tapi baik menurut siapa? Anak apa guru gitu kan. Nah balik lagi harus berorientasi keputusan itu untuk kebutuhan murid. Terus memang keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Ada lagi, dan yang terpenting itu memang mengandung nilai-nilai kebajikan atau universal. Nah saat kita mengambil keputusan itu, kalau saya identifikasi dulu seperti tadi ya, ini kasus ini masalahnya tujuan moral atau dilema etika. Nah kalau di dilema etika langkah selanjutnya, masalah ini siapa saja nih yang terkait gitu kan. Apakah hanya anak dengan anak bisa diputuskan oleh wali kelas, atau mungkin harus mendatangkan orang tua atau bahkan mendatangkan ahli gitu kan. Balik lagi masalahnya seperti apa gitu. Terus yang tidak kalah penting itu kita mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi ya. Tinggal misalkan anak kena kasus dia ada tawuran atau dia mungkin mencuri di luar gitu kan, tapi kasusnya itu imbasnya ke sekolah, mungkin ada dorongan itu dikeluarkan aja malu-maluin sekolah gitu kan, misal gitu kan. Ada seperti itu karena memang secara aturan sekolah sudah tidak bisa nih gitu kan, tapi mungkin ada hal lain yang ini kalau anak putus sekolah kita keluarkan, anak nggak sekolah gitu kan, itu kan juga istilahnya salah kita juga. Jadi harus benar-benar akan identifikasi dulu masalahnya seperti apa, data-datanya lengkap. Terus juga kira-kira kalau keputusan ini diambil itu
imbasnya ke anak bagaimana, imbasnya ke sekolah bagaimana, jadi panjang gitu tanggapannya. Ada misalkan kita ambil keputusan juga ada pengujian apakah gimana ya, kira-kira ini kalau kita ngambil keputusan di masyarakat seperti apa sih, atau mungkin di anak seperti apa, ini kalau nggak dikeluarkan nanti anak gini-gini nih misalnya kayak gitu. Tapi balik lagi ketika data itu sudah terkumpul dan yang masing-masing terkait kita kumpulkan dan kita komunikasikan, ya jangan lupa bahwa karena kita dalam institusi pendidikan semua berpusat pada kepentingan anak, bukan kepentingan sekolah seperti orang tua. Jadi kita sebenarnya itu perlu ya Bu ya, kita kalau nggak ada alasan nggak masuk sekolah, kita perlu ke rumahnya atau apa sih kenapa asal Iya. kenapa dia tuh nggak sekolah, kenapa Iya. gitu ya. Alasan itu sangat penting karena asap itu kan ada kalau ada apinya Iya. gitu. Kita harus cari tahu dulu akar masalahnya. Karena kalau kita nggak cari tahu akar masalahnya, bisa jadi keputusan yang kita ambil itu salah dan kita akan menyesal seumur hidup gitu. Karena itu mempengaruhi masa depan anak. Siapa tahu dia mencuri karena butuh, nggak bisa makan gitu kan, anak kita itu kan banyak ya yang broken home, nggak di Lingkungannya iya, ya Bu ya, lingkungannya. ngaruh besar itu ya Bu. Itu sangat besar. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sama ini Bu? Ketika mau mengambil keputusan. Iya, langkah-langkah atau prosedur yang akan Ibu ambil untuk suatu permasalahan tadi Bu. Tergantung ya. Gini, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya simpel, ya bisa diselesaikan sendiri, tidak menyangkut banyak pihak, bisa langsung saya selesaikan sendiri. Tapi kalau memang masalahnya itu terkait berkaitan dengan banyak pihak itu juga harus dibicarakan gitu. Karena ketika keputusan itu ambil sepihak itu akan membawa hal buruk untuk untuk suasana di kelas di sekolah juga tidak akan baik. Jadi yang pertama diidentifikasi masalah seperti apa, orang-orangnya siapa saja yang terlibat, terus data-datanya seperti apa. Kalau sudah seperti itu baru kita petakan ini masalah cukup dibawa ke tim kecil atau harus dibicarakan di dewan guru. Iya. Terus ini masalah berkaitan dengan ranah hukum atau hanya memang berkaitan dengan sekolah saja, intern sekolah. Ini masalah berkaitan dengan masa depan anak atau berkaitan hanya dengan kepentingannya siapa. Karena setiap masalah itu sebenarnya kan mengandung kepentingan pihak-pihak tertentu gitu ya. Itu harus disikapi gitu. Jadi melibatkan mungkin ada di sekolah ada sarpras itu, ada ya, ya, ada BK terutama ya Bu ya. Anak itu kan BK nih, siswaan juga ya Bu, seperti itu. Lalu hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika itu tadi? Kalau dilema etika itu kan benar kasus benar antara pihak yang putusan yang A itu ada pendukungnya, yang B juga ada pendukungnya dan dua-duanya sama-sama benar. Ketika dua ide atau kepentingan yang berbeda ini bertemu, yang bisa dilakukan adalah dikomunikasikan. Jadi kita ajak duduk bareng, kita ajak berpikir, balik lagi di antara dua keputusan tadi mana yang paling besar manfaatnya untuk kebutuhan anak. Sekali lagi bukan kebutuhan sekolah, iya, tapi anak gitu. Karena kita memang tugasnya seperti itu. Terus yang kedua, kira-kira ketika keputusan itu diambil membawa dampak buruknya yang paling kecil ya, atau membawa manfaat yang lebih besar ya. Terus itu nanti dampaknya misalkan itu diambil terpublish keluar, seperti apa respon masyarakat, mana yang paling minimal gitu kan. Dan itu juga harus dipikirkan. Dan yang terpenting lagi ketika keputusan itu diambil, jangan sampai itu melanggar hukum legal negara. Itu juga kita harus paham gitu. Karena misalkan nih, mana dikeluarkan saja misal gitu. Sementara kita itu pendidikan 9 tahun itu kalau orang tua melek hukum kita bisa dituntut anak nggak boleh gitu sekolah. Kayak gitu. Jadi kan banyak yang harus kita gali, kita paham. Jadi ngambil keputusan bukan karena udah gini saja, itu kan keputusan karena peraturan sekolah yang dibikin adalah sekolah. Tapi kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum kan juga harus dibicarakan sesuai dengan rule-nya gitu.
Kalau gitu ya Bu, iya apa HAM perlindungan anak juga banyak sekali ya Bu Oh ya. iya, apalagi kalau perlindungan anak itu kan hukumnya apa konvensi hak anak internasional, dia lebih kuat, hukumnya lebih kuat gitu dibanding dengan hukum di negara sendiri karena itu sudah disepakatan internasional. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau dilema etika itu tantangannya itu mungkin lebih ke manusia ya, lebih ke personelnya. Itu karena namanya keputusan pasti ada pro dan kontra. Kalau misalkan saat mengambil keputusan terkait dengan kegiatan, oh nggak punya anggaran, oh sarplasnya kurang ini, oh kurang ini, mungkin masih bisa diantisipasi. Misalkan kalau kurang anggaran ya cari sponsorship lah, gitu kan, atau enggak kita mengalihkan ke kegiatan yang tujuannya sama, tapi mungkin dengan bahan-bahan yang bisa diminimalisir. Tapi kalau itu berkaitan dengan apa personil guru, personil siswa atau personil orang tua atau warga sekolah di situ yang merasa keberatan, nah itu adalah tantangan. Nah, tantangannya itu bagaimana caranya biar yang tadinya kontra itu bisa memahami, paling tidak bukan terus jadi pro, tapi paling tidak bisa memahami bahwa keputusan yang kita ambil itu oh ini yang terbaik dan itu bisa disepakati dan diterima bersama. Jadi yang saya rasa di antara semua pengambilan keputusan itu tantangan yang terberat itu ketika bertemu dengan yang tidak sepaham dengan keputusan yang akan kita ambil. Lalu Bu, apakah itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan ibu jalankan? Tergantung masalahnya. Kalau memang tidak membutuhkan apa namanya banyak pihak, bisa diselesaikan sendiri dan itu normatif masalahnya, bisa diselesaikan sendiri. Tapi kalau itu melibatkan banyak, itu berarti harus ada jadwal. Karena misalkan gini, mungkin kita kan ada yang namanya verifikasi data, verifikasi masalah dulu. Ini anak kenapa penyebabnya, gitu kan. Guru BK harus cari tahu dulu masalahnya kenapa, wali kelas juga cari tahu dulu. Itu kan berarti kita harus ada jadwal, oh ini wali kelas datang dulu deh ke orang tuanya, ada juga terus guru BK-nya ke anaknya kayak gimana gitu kan, Sesuaannya seperti apa? Iya, Jadi maksudnya menampung semua masalah tadi Iya. dari beberapa pihak dulu ya Bu? Iya, nanti kalau sudah masing-masing tim sudah siap, baru kita buat apa namanya rapat besar kalau memang diharuskan seperti itu. Itu pun kadang kalau masalahnya pelik kan kadang ada yang tidak bisa yang seketika selesai. Kadang mungkin ada kesepakatan yang diambil, sudah kita beri waktu anak untuk memperbaiki misalnya gitu. Berarti kan masalahnya tambah panjang lagi jadwalnya gitu. Jadi balik lagi tergantung besar kecilnya masalah. Adakah seorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau seseorang, saya pikir kalau di sekolah itu semua ya teman-teman guru, dewan guru, PU itu banyak membantu. Itu kan sesuai dengan porsinya masing-masing. Satu porsinya juga ya, ya, sesuai dengan tupoksi. Kalau saya ada yang terkait dengan kesesuaian ya lari ke kesesuaian, terkait dengan mungkin ini naik kelas atau enggak larinya ke kurikulum, tapi kan itu sebagai tim intinya gitu kan. Balik lagi nanti akan dikembalikan ke pembicaraan apa di dewan guru. Tapi saya tuh positif thinking gini, selama kita itu punya niat yang baik untuk menyelesaikan masalah, insya Allah kita akan dituntun, akan dipermudah pengambilan keputusan yang memang baik gitu. Selama kita nggak punya ekspektasi kayak gimana ya, intinya yang mana yang terbaik gitu aja, insya Allah kita akan dituntun kok gitu. Ya, yakin mana yang terbaik ini bismillah ya, ya. Bismillah. Karena faktor eksekusi juga penting. Yang terakhir nih Bu, ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bu tadi ya Bu, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Pembelajaran yang berharga yang bisa saya ambil itu yang pertama apa ya, memahami orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya memahami diri A, B, C seperti apa karakternya, memahami anak seperti apa, budaya di sekolah di kampung juga seperti apa, itu pasti akan berbeda dengan budaya di sekolah yang lain gitu kan. Terus saya jadi apa ya, ada belajar kayak toleransi lah
Misalkan saya itu ekspektasinya targetnya 100 gitu, wah ini nggak bisa nih. nggak berkurang Harus iya. dikurangi dulu gitu kan, sampai nanti bisa kita sesuaikan. Maksudnya kalau memang sudah siap, antar lininya sudah siap, ya ayo gitu kan. Jadi ya ada tepos liro, ada tenggang rasa, toleransinya ada, tapi yang jelas di setiap masalah itu kita akan belajar memahami ya karakter, kita menjadi lebih dewasa istilahnya. Akhirnya juga itu imbasnya ke diri kita sendiri. Oh ya, ada masalah seperti itu berarti saya nggak boleh kayak gitu. Oh ada masalah seperti ini berarti sebaiknya saya begini kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya, atas menjawab beberapa pertanyaan saya tentang Ibu. Terima kasih juga Bu Iya. Ayu. Semoga ini bermanfaat buat saya Bu, Iya. tambah pengalaman, gimana cara menyelesaikan kasus Bu ya, ilmu etika ataupun bukan moral. Iya. Tapi memang hampir sama ya Bu, kita tuh bisa membedakannya tuh emang agak Iya, kalau bujukan moral itu sebenarnya lebih mudah diselesaikan. Cuma kadang hati kita iya. yang aduh begini. kasihan gimana gitu ya. Oke. Makasih Bu, semoga Sama-sama. ini bermanfaat buat saya dan Ibu. Iya. Hati-hati Bu ya pulangnya. Maaf bisa mengantar Bu. Iya, kayak jelangkung pulang sendiri, Iya. pulang sendiri. Oke, terima kasih Iya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Maaf kalau dia mengganggu waktu ya sebentar aja. Oke, tidak apa-apa. Berpulang Bu Ayu sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kan saya mau tugas DPP Bu di Mulut Milik Sambung. Mungkin beberapa pertanyaan. Monggo, silakan. Yang pertama, selama ini Bu, bagaimana itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya menjabat kepala sekolah sekitar 2 bulan, Bu Ayu. Namun ternyata pengalaman-pengalaman saya yang dulu di bagian manajerial sebagai wakil kepala sekolah itu sangat berguna sekali, terutama dalam pengambilan keputusan. Tidak bisa dipungkiri yang namanya kepala sekolah adalah pemegang utama atau kontrol utama dalam pengambilan keputusan, baik itu untuk kepentingan sekolah maupun di luar sekolah. Dilema etika, rujukan moral itu juga tidak bisa dihindari. Jadi setiap kali permasalahan itu selalu ada rujukan-rujukannya, ada dilema-dilema etikanya. Nah, saya sebagai kepala sekolah harus secara sigap dan siap untuk mengidentifikasi mana-mana yang memang ada bumbu-bumbu gitu ya, ada bumbu-bumbu rujukan moral atau dilema etikanya. Biasanya kalau saya identifikasi itu ketika kasus-kasus itu ada bumbu-bumbu personal isunya, jadi ada seperti kepentingan perseorangan. Jadi saya bisa, oh ini namanya ada dilema etikanya, ya, ada rujukan moral. Maka ketika pengambilan keputusan saya tidak bisa gegabah, harus istilahnya ada langkah-langkah, ada lerem hatinya kan begitu. Jadi sebelum mengambil keputusan tidak langsung mudah gitu, pasti ada yang harus dipertimbangkan. Sama itu yang muncul di sini kadang kita sekarang nggak sesuai sama kenyataan, dan batin kita susah itu ya. Iya, namanya saja dilema etika atau rujukan moral ya, itu kayak buah sematama Bu Ayu. Jadi kita mau ngambil keputusan ini, takut ini, konsekuensinya ini, nah maka harus benar-benar dipikir masalah. Betul sekali. Semua keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak karena kita bukan people pleasure kan. Kita bukan istilahnya alat pemuas semua orang. Maka keputusan kita itu harus satu, berlandaskan kepentingan besar. Tidak merugikan banyak yang tidak dirugikan ya. Sepakat. Lanjutnya Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama nilai kebajikan? Pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan itu seperti sesuatu yang saling berjalan beriringan, di mana ketika kita mengambil keputusan harus berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Kalau saya, pengalaman saya selama berada di sekolah ini,
itu yang terpenting adalah saya lihat dulu kepentingannya, prioritasnya seperti apa. Kalau boleh cerita Bu Ayu, saya awal di sini beberapa hari itu sudah harus dihadapkan untuk mengambil keputusan di mana memang rujukan moral ya ada, dilema etika yang ada. Tapi saya berpegang teguh pada aturan. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu sesuai dengan aturan, karena saya yakin yang namanya aturan itu pasti untuk kepentingan sekolah, maka saya merasa sudah on the right track, sudah pada jalan yang benar. Nah, saya juga tidak bisa tutup mata dengan misalnya ada sisi-sisi humanis atau sisi-sisi humanity yang memang harus istilahnya saya juga opini. Nah, jadi ketika mengambil keputusan yang berbau dilema etika atau rujukan moral, saya lihat dulu skala prioritasnya. Kepentingan sekolah saya kedepankan dulu, baru nanti sedikit-sedikit saya masuki sisi humanity. Begitu. Jadi apa nih? Tidak serta-merta saya memihak pada satu kelompok, satu orang, tapi itu lebih kepada kepentingan bersama, namun kepentingan perorangan ini tetap saya akomodir. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan sama Ibu? Jujur sekali, saya itu banyak meminta wejangan atau masukan dari teman-teman kepala sekolah senior, kemudian bapak dan ibu pengawas terutama, karena saya tahu kapasitas saya sebagai kepala sekolah baru itu banyak sekali harus menimba ilmu dari teman-teman yang jauh lebih senior. Saya mempraktikkan apa yang diberikan oleh mereka. Jadi wejangan-wejangan mereka saya terapkan dan memang benar. Ketika ada rujukan moral atau kasus-kasus dilema etika, yang saya lakukan adalah mendengar. Jadi banyak mendengar dan melihat. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan dan memang kalau saya katakan itulah memang prosedur utama. Banyak melihat, banyak mendengar. Mendengar jangan hanya satu pihak gitu. Jadi kita nanti ada tendensi untuk memihak, tapi dengarkan dari sekeliling saja. Walaupun kepala sekolah adalah mengambil keputusan, tapi masukan dari teman-teman, baik itu dari teman-teman wakil kepala sekolah, urusan-urusan pengaku kepentingan sekolah, bahkan kita juga perlu mendengar masukan-masukan dari teman-teman staff, karyawan TU, bahkan penjaga sekolah kita libatkan. Kenapa? Karena mereka adalah pengamat asli, istilahnya mereka yang bersinggungan langsung, mereka yang bersinggungan langsung setiap hari. Kalau kita katakanlah dia bertemu secara langsung tiap hari, tapi intensitas mereka bergaul itu jauh lebih jauh lebih banyak. Saya merasa ketika banyak mendengar, banyak melihat, maka saya merasa punya banyak imbangan gitu loh, imbangan. Jadi yang saya lakukan sih itu banyak mendengar, banyak melihat, kemudian menganalisa caranya keputusan ini tak gawe ini tidak menimbulkan pro kontra, tapi itu membawa dampak perubahan. Dan alhamdulillah saya sudah melewatinya, artinya sudah pernah mengalaminya dan dan itu tidak menimbulkan gejolak, alhamdulillah. Banyak melihat dan mendengar Supaya berbagai pihak itu betul berbagai pihak. Lalu hal apa saja Bu yang sama ini Bu akan aktif dalam keputusan dilema etika? Koordinasi itu yang paling utama. Saya merasa bahwa pengalaman saya waktu jadi wakil kepala sekolah di sekolah yang lama itu benar-benar membantu saya. Jadi saya istilahnya ngintili kepala sekolah saya kemana-mana, jadi saya tahu untuknya. Setiap kali ada program begitu, saya selalu komunikasikan dulu ke teman-teman itu dulu. Jadi setiap kali ada program saya tidak langsung florkan ke dewan guru, enggak. Tapi saya lebih enak begitu. Kenapa? Karena kalau di dewan guru, saya kadang ada, karena di dewan guru katakanlah itu kan kita rapatnya itu sesudah pulang sekolah.
Oke. Sudah pulang sekolah, perut lapar, pengen cepat pulang, jam 2 fajar pulang. Nah, mereka lebih apa ya? Moodnya beda gitu. Beda kalau misalnya kayak kemarin ada program apa namanya literasi yang mau saya gunakan. Saya panggil teman-teman yang memang punya kapasitas, punya kepentingan dan punya kompetensi dari situ. Saya ajak mereka diskusi, ya kan? Diskusi di jam-jam yang memang istirahat pertama. Teman-teman pada ini voice-nya keluar gitu, memberi masukan Bu ini kayak gini Bu. Padahal sebetulnya saya yang menggulirkan dulu programnya, tapi teman-teman bisa ngumumin lah, katakanlah misalnya Bu yang masukan itu. Jadi masukan teman-teman itu luar biasa. Saya tidak jadi gini, saya belajar bahwasanya oke, posisi kepala sekolah itu pertama gitu nih di struktur lah, di struktur sekolah. Tapi jangan salah, jenengan tidak bisa berdiri itu tanpa teman-teman yang lain, maka libatkan mereka, kolaborasi, sinergi, itu sih yang saya lihat. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam keputusan sesuai Tantangan adalah kudu teko. Iya, teko dalam artian bukan kita sadis, tidak, tapi yang penting adalah aturan dan kepentingan sekolah itu menjadi prioritas kita. Aturan dan kepentingan sekolah itu menjadi prioritas kita. Saya itu di awal-awal gini, pripun, nggak apa-apa. Aturannya memang begini, harus kita tegakkan, lalu kita kasih jalan tengah. Oke, jalan tengahnya seperti ini, kita akomodir dan yang katakanlah yang berkepentingan pulau-pulau, alhamdulillah. Jadi saya merasa kepentingan sekolah tetap yang utama, tapi kita tidak menutup mata begitu loh. Kita cari celah lah, kita cari jalan lah biar caranya bisa melaku bareng-bareng, tapi tidak terlihat itu sepihak. Apakah itu memiliki tetap jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah telah menyelesaikan tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya tentu atau seperti apa yang telah dijalankan? Jadi di awal kan saya katakan bahwa ketika melihat situasi-situasi situasional katakanlah yang ada di dilema etika, kebutuhan moral, saya nggak bisa langsung wes ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus lihat dari berbagai sisi. Jadi perspektif dari ini, dari itu, saya melihat sendiri masukannya, backgroundnya. Maka saya butuh formula untuk menganalisa, kemudian saya ambil keputusan. Saya tidak masalah misalnya yaitu tadi Bu Ayu. Nanti kalau Bu Ayu misalnya jadi kepala sekolah atau pengambil keputusan, tidak peduli nanti orang itu berkata apa, karena kita bukan people pleaser, tidak peduli jenengan berkata enggak, tapi memang saya mengambil keputusan itu seminimal mungkin itu apa ya, tidak dan memang butuh waktu, nggak bisa kalau saat deksanya itu nanti bumbu emosi ada di situ, bumbu emosi ada di situ. Harus larang dulu, sehari dua hari saya harus mengkaji, kan? Oh kayak gini, oh ya, oke kita putuskan. Ibu, apakah seorang atau faktor apa yang selama ini menjadi Ibu dalam mengambil keputusan? Teman-teman SMP 2 Pancur, saya merasa sangat beruntung sekali, istilahnya itu bisa berada di lingkungan SMP 2 Pancur. Teman-teman itu terbuka sekali. Saya pun juga open. Artinya apa? Saya tidak merasa bahwa saya paling pintar gitu ya. Saya tidak merasa program saya paling bagus, saya tidak. Tapi ide itu dari teman-teman. Saya paling suka ide itu dari teman-teman. Saya tinggal moles. Dan nanti teman-teman jalan sendiri. Luar biasanya di situ. Jadi yang paling support itu malah sebetulnya teman-teman Espada sampai di 2 Pancur. Saya banyak sekali belajar dari mereka. Di sini itu apa nih? Kalau saya melihat itu tidak suka gitu loh memberikan masukan kepada saya, walaupun notabene adalah kepala sekolah. Selain itu juga teman-teman kepala sekolah senior, ya saya tetap membangun
tadi, penyelesaian apa yang Bu petik dari pengalaman ini sampai? Kalau saya sih jejak nih, jejak dalam artian kita adalah pemangku kepentingan sekolah, pemangku kepentingan bersama, maka kita punya jejak gitu. Jejaknya apa? Ya sudah, berarti kepentingan sekolah itu yang menjadi skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Apapun dilema etika yang ada sisi-sisi apa nih pekeloknya, kemudian gak enakannya, sungkannya, itu sebisa mungkin kita tetap jejak, tapi kita juga nggak bisa nutup mata, jadi kita juga cari celah. Jadi kalau kita istilahnya kadang kan ada saya nanti otoriter, tapi kita bisa kok agak sedikit luas, sedikit itu juga bisa. Terima kasih Bu Walida atas jawaban. Ini bisa menjadi pelajaran buat saya, Bu. Ternyata nggak semudah itu untuk mengambil sebuah keputusan dan satu permasalahan. Sebetulnya gini Bu Ayu, pengambilan keputusan itu layaknya kalau kita practice makes perfect. Nanti kalau Bu Ayu itu menjadi pemangku kepentingan, katakanlah panjenengan akan terbiasa untuk mengambil keputusan. Nah, semakin panjenengan terbiasa untuk mengambil keputusan, maka nanti ya nek cara wong ke cekatan lah gitu, kayak bisa. Semuanya bisa karena terbiasa. Terima kasih soal waktunya Bu Walida sama Bu Ayu. Monggo dengan kita ada apa yang mau dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.